الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغدد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Waqala sallallahu alaihi wasallam, halaman 97, pembawahan baris kedua dari bawah, halaman 97. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ujar Nabi, ma min sautin, tidak ada satu suara pun, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min sauti abdin mudnibin taibin, dari suara seorang hamba yang berdosa tapi bertaubat. Hamba yang berdosa tapi bertaubat. Jadi suara yang paling dikatujui Tuhan, yang paling disukai, dicintai oleh Allah, Nabi memadahi kita, yaitu suara orang yang memang orang tersebut berdosa tapi bertaubat. Maka suara itu suara yang paling dicintai oleh Allah. Yaqulu, orang tadi berucap ya Rabb, ya Rabb, imbah bertaubat tuh. Titelnya itu sudah Habibullah, kekasih Allah. Lalu inya berucap ya Rabb, ingat situ aja. Jika kita tuh melihat acil ijah lalu ucil aja kita. Ingat situ aja hanya. Fa yaqulu Rabb, maka Allah pun langsung menyahuti. Belum lagi berpinta nih, hanya mengiau nama Allah aja ya Rabb. Maka Allah langsung menyahut labbaik ya abdi. Nah, pun ya Allah, labbaik itu bahasa kitanya bahasa halus. Pun inggih napang tu hambaku. Nah, ada apa wahai hambaku, ya Allah Ta'ala, dengan kata-kata pun. Salma turid, salma turidu, pinta aja apa yang engkau kehendaki. Nah, Allah bertawar, pinta aja apa yang engkau kehendaki. Jadi orang yang asal bujur-bujur bertaubat, lalunya berpinta lawan Tuhan, diberi Tuhan. Anta indi ka ba'di malaikati, sekarang engkau di sisiku ka ba'di malaikati, seperti malaikat-malaikatku. Orang yang kada berdosa aja kita. Nah, jadi ya Allah, nyawa sekarang imbah bertaubat, posisi nyawa seperti malaikat kada berdosa. Ana an yaminika wa an shimalika wa fawqika, aku jar Allah Ta'ala dari sisi kananmu, dari sisi kirimu, dari atasmu, maksudnya seluruhnya keadaanmu itu aku tolongi, atau maksudnya lah. Jadi seluruh luar dalam, kanan kiri, kutolongi engkau dalam setiap keadaan apapun. Itu maksudnya. Wa qaribun, dan aku pun dekat, min dhamiri qalbika, melebihi dekatnya geritik hati engkau. Nah, geritik hati kita tuh kan parak benar lawan kita ya, kalau lawan hati kita, nah taparak Allah Ta'ala, artinya Allah cepat menolongi kita nih. Segera. Maksud dekat di sini bisa artinya Allah tadi segera menolong kita, bisa juga kita tadi diliputi oleh kasih sayang Tuhan. Itu yang dimaksud dekat di sini. Atau bisa juga diartikan dalam ilmu Allah yang khusus, dalam perhatian Allah yang khusus. Memang secara umum manusia ini diketahui oleh Allah, tapi ada yang diketahui dengan perhatian yang khusus, yaitu orang yang sudah bertaubat. Ishadu ya malaikati, maka Allah pun maulah pengumuman. Jar Allah Ta'ala, ishadu ya malaikati, wahai para malaikatku, saksikan
inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku qad ghafartu lahu, sudah mengampuni orang nintuh. Nah lalu terkenalnya dalam pandangan malaikat, tahuan malaikat orang itu bahwa itu wali Allah Ta'ala. Nah, sabuting aja bataubat. Cuma ciri bataubat bujur istiqomah di dalam memperbaiki diri. Dengan cara apa memperbaiki diri? Mengaji ilmu yang fardu ain. Istiqomah dalam mengaji ilmu fardu ain, ciri orang tadi diterima taubatnya, ciri diampuni dosa-dosanya. Qala Zunnun al-Misri rahimahullah. Zunnun al-Misri seorang wali Allah orang Mesir. Sidin berucap jar Sidin, anna ibadan asabu asjar al-khataya nasba rawamikil qulubi wasaqauha bima'id taubati fasmarat nadaman wa hazana fajannu min ghairi jununin wa taladdadu min ghairi umyin ketinggal mimnya umyin wala bukhmin. Kita arti dulu lah. Wa innahum, kita baca dulu. Wa innahum humul bulagha'u al-fusaha'u al-'arifuna billahi wa rasulih. Thumma syarabu bikasis safa'i wa rasu as-sabra 'ala tulil bala'i. Thumma tawallahat qulubuhum bil malakuti wa jalat afkaruhum min baini suraya hujubil jabaruti. Wastadallu tahta waraqin nadami wa qara'u sahifatal khataya fa awrasu anfusahum al-jaz'a hatta wasalu ila 'uluwi zuhdi bi sulamil war'i fasta'dhabu mararata turuqi lid-dunya wastalanu khusunatal madja'i hatta dhafaru bihablin najati wa urwati salamati wasarahat arwahuhum fil ula hatta anahu fi riyadin naimi wa khadu fi bahril hayati wa radamu khanadiqal jas'i wa abaru jusural hawa hatta nazalu bi fana'il ilmi wastaqu min ghadiril hikmati wa rakibu safinatal fatanati wa akhla'u bi riyahin najati fi bahri salamati hatta wasalu ila riyadir rahah wa ma'dinil izzi wal karamah. Ini anunya puisi lah, kata-katanya puisi. Jadi mun diartiakan kata-katanya yang paham orang ahli puisi aja. Mun diartiakan juga tuh ke bahasa kita, bahasanya bahasa puisi. Daun nyiur malambai memanggil kedatanganmu. Nah, mun orang kada ahli puisi kada paham. Nah, itu modelnya tuh kata-katanya. Jadi kalau saya mengartikan gini kalau daripada nyanyok mikir kan, ulun nyanyok juga bang mau ubah kata-kata puisi ini tuh ngalih. Kulihat susuk tubuhmu di sudut ujung kamarku. Enggak ngalih lo kata memaham tuh kayak apa aja kita. Ya kalau ngalih sedikit. Nah, panin itu jalur memaham kata-kata pulang ngalih pulang. Nah, oleh karena itu, jadi kata-kata ini mau diartikan bukan berbentuk kata-kata yang sewajarnya yang normal, tetapi berbentuk puisi yang sudah dimajas, yang bermajas kita. Nah, cuma kawa diambil kesimpulan pemahamannya di sini. Pertama ujar Sidin, ujar Zunnun al-Misri, orang ini ahli maksiat. Tapi inya bertaubat. Padahal kemaksiatan itu sudah nangkaya pohon batancap kuat mengakar, bahkan sudah menghujam ke dalam hati orang yang bermaksiat tadi. Cuma karenanya sungguh-sungguh bertaubat, pohon-pohon maksiat yang sudah menancap di hatinya pun langsung karing, langsung hancur, dapatnya banyu taubat ninto. Dan apabila inya mbah bertaubat bujur-bujur dilaksanakannya adab-adab taubatnya, Allah yang dikejarnya siang malam, maka orang tadi menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Bukan hanya langit yang tembus ketika memandang, bahkan sampai ke alam malakut, ke alam jabarut, bahkan kepada sampai yang mana Allah menghendakinya. Nah, ini asalnya orangnya ahli maksiat. Nah, itu maksudnya. Jadi banyak orang-orang yang awal lusus
wa akhiruhu khusus. Awal-awalnya ada bagus kelakuan jahat, perampok, penjudi, penjina, tapi ujung-ujungnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, itu banyak yang kayak itu. Sedangkan orang-orang yang awal-awalnya bagus, baik, ujung-ujungnya kada bagus tuh jarang benar. Nah, jarang benar. Makanya kita kada boleh mancap orang nih rajin menuntut ilmu yang sembahyang, awal-awalnya naham aja. Kita kada tahu ujungnya aja, kada boleh gitu. Itu sudah basangka kada bagus. Bujur aja betapihan terus aja, padahal aja baburut aja. Nah, kada boleh nang itu. Bujur aja wah ini aja, lihat aja kena ujung-ujungnya tuh. Ya, kada boleh nang itu. Nah, biasanya bila awal-awalnya bagus, pertengahan dan kesudahannya pun bagus, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sedangkan orang yang awal-awalnya kada bagus, kada boleh kita model kayak melanjurkan itu. Awalnya kada bagus, nah hanya kita berpikir positif ya, kita boleh jadi akhirnya bagus. Nah, kenapa bisa kayak itu pemikiran kita? Karena Allah tuh rahmatnya luas. Allah tuh rahmatnya luas. Kada boleh melihat orang yang jahat tuh kita langsung memponis. Karena wasiat rahmati kulla syai'in. Ya Allah, rahmatku luas benar, segala sesuatu itu mengandung rahmatku. Jadi bila ada orang yang bermaksiat, kita berdoa lawan Tuhan, biar kita mudah-mudahan inya diberi hidayah. Nah, mudah-mudahan aku kayak diberi hidayah juga, beri taufik juga sama lawan inya. Siapa tahu ujung-ujungnya inya menjadi kekasih Allah. Al-faslu saminu asyara, pasal yang ke-18, fi fadli tarahumi, pada keutamaan sifat pamarasan. Nah, tarahum tuh bakasih sayangan, tapi lebih dari itu sifat pamarasan ya kita. Pamarasan tuh kalau bahasa Indonesianya apalah? Bahasa hulu sungai aja ada nih tuh. Pamarasan. Nah, kalau nyata ke Jakarta, pamarasan tuh yang kayak beparah itu ya lo, diparas. Nah, maras kasihannya kita, pamaras kasihan, kada pemurunan. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, jar Nabi, la yadkhulu al jannata, kada bisa masuk surga illa rahimun, kecuali orang yang bersifat hati, bahati bersifat kasih sayang atau pamarasan itu. Mun hatinya keras, kada pemurunan, pemurunan ya kita, bengis, kejam, apalagi nih sadis, angker. Nah, itu tuh ya kalau angker. Nah, ini kada kawa masuk surga. Perhatian yang kayak itu. Jadi beragamanya kita berdasarkan mahabbah. Nah, maka ibadah kita pun berdasarkan mahabbah sebenarnya. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena cinta panglawan Allah. Amun bujur cinta lawan Allah, cinta apapun yang menjadi milik bagi Allah. Nah, makhluk ini milik bagi Allah. Kada boleh kada kita cintai kalau kita bujur-bujur cinta lawan Allah. Walaupun inya bermaksiat, tapi hamba siapa? Hamba Allah juga. Maka jangan sampai kita kada bujur-bujur menyeluruh mencintai Allah tersebut. Nah, bahkan Allah Ta'ala sebenarnya berucap bagi orang yang mengaku mencintai Tuhan, jar Allah, nyawa cinta lawan aku kah? Nah, yang bujur tuh cintai hamba-hambaku, makhlukku. Mun aku ni kada berhajat lawan cinta nyawa. Yang berhajat lawan cinta nyawa tuna si anu tuna aja Tuhan. Patuh aja lo nyawa. Kenapa nyawa kada mau menolonginya? Inya yang berhajat lawan cinta nyawa. Nah, itu yang sebujurannya. Tuhan, seandainya Tuhan mau menyahuti itu, nah kayak itu. Makanya cukup yang kita cintai hamba-hamba Allah sampai cinta kita kepada Allah. Di sini dipadahkan la yadkhulul jannata illa rahimun. Kada masuk surga kalau orang tersebut kada bersifat penyayangan, pamarasan.
Yang masuk surga orang yang bersifat kasih sayang. Rahim. Rahim itu sigat mubalaghah juga, artinya kasih sayangnya itu sudah jadi tabiat. Banyak kasih sayang di diri orang tersebut. Qalu, berkata para sahabat mendengar Nabi berucapkan kayak itu, maka ujar para sahabat berkomentar nih, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna rahim, kulluna rahim. Apakah kami beratan ini sudah termasuk rahim? Para orangan kami ini nah sudah termasuk rahim kah sudah? Qala, ujar Nabi pulang menjawab, laisar rahimu man yarhamu nafsahu khassatan. Bukanlah orang yang bersifat rahim itu orang yang yarhamu nafsahu khassatan, orang yang menyayangi dirinya saja. Ada? Bukanlah orang yang rahim itu orang yang mencintai, menyayangi dirinya saja. Walakin ar-rahimu man yarhamu nafsahu wa ghairahu. Tetapi yang sebujur-bujur rahim orang yang pertama sayangnya lawan dirinya, wa ghairahu, dan selain dirinya. Wa ma'na rahmatuhu li nafsi, dan bermula kasih sayangnya terhadap dirinya. Apa maksudnya? Ayyarhamaha min azabillah bitarkil ma'asi, bahwa dia menyayangi akan dirinya tersebut min azabillah, dari azabnya Allah. Nah, caranya kayak apa? Bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi orang yang meninggalkan kemaksiatan hakikatnya menyayangi dirinya dari azab Allah. Wa taubati, bitarkil ma'asi wa taubati, atapnya ke situ. Wa taubati minha, dan bertaubat dari kemaksiatan tersebut. Nah, maka pemahamannya orang yang bertaubat dari kesalahan termasuk orang yang sayang lawan dirinya. Wa fi'li ta'ati, dan juga memperbuat ketaatan-ketaatan. Apa yang disuruh Allah gawinya, menggawi suruhan Tuhan termasuk berkasih sayang lawan diri. Sebab bila Allah menyuruh kita kadang menggawi, dapat siksa juga. Tapi pulang apabila kita menggawi, ada yang sebuting nih, nah terakhir nih, nah wal ikhlasi biha, dan ikhlas biha pitaat, ikhlas di dalam berbuat ketaatan-ketaatan itu pun termasuk menyayangi diri. Karena bila amun sakadar taat saja tapi kada ikhlas, masih kada diterima. Mun kada diterima, ya azab juga dapatnya. Ada orang taat disiksa gara-gara kada ikhlas. Berarti mun kada ikhlas, berarti kada sayang lawan diri, sebab agar akan disiksa. Nah, maka mau usahakan supaya kita tuh waktu taat ikhlas adalah bagian dari menyayangi diri narannya. Nah, itu Nabi memadahi, Nabi bertaubat dari kesalahan, gawi ketaatan dan ikhlas, itulah cara menyayangi diri. Wa ma'na rahmatuhu, dan bermula makna rahmatnya li ghairihi, kasih sayangnya kepada orang lain. Apa garang maksudnya nih toh? Kasih sayang lawan orang lain toh. Nah, ajar Nabi nah maksudnya anla yas'a fi aziyatil muslim, bahwa dia tidak mengerjakan sesuatu yang sifatnya mengganggu orang Islam. Nah, ini minimal benar nih. Kawa sudah dipadahkan menyayangi orang lain, kada mengganggu, la yas'a, kada ada urusan menggawi sesuatu fi adhiyatil muslimi, pada urusan mengganggu orang Islam. Termasuk sudah menyayangi yang lain dari kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al muslimu man saliman nasu min yadihi wa lisanihi. Bermula, nah mubtada tuh ada alif lam ma'rifah wajib ya kalau. Al muslimu bermula orang Islam, yang bujur-bujur orang Islam tuh kayak apa? Man salima an-nasu min yadihi wa lisanihi, orang yang selamat, manusia tuh selamat min yadihi, dari gangguannya, wa lisanihi, dari ucapannya. Nah, selamat dari tangannya, selamat dari ucapannya. Maksud tangannya itu ya gangguannya. Walisanihi, dari fitnah-fitnahnya, celaannya, makiannya. Itu disebut orang Islam.
Jadi orang Islam kada mau mencaci maki. Amun dicaci pang bersabar kada malawani. Itu orang Islam. Bahkan bila diganggu bang kada malawani juga. Kalau hanya urusan pribadi kita diganggu kada malawani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, belum lagi. Wa yarhamul bahaima, sambungannya itulah. Nah, wa yarhamu al bahaima, dan orang tersebut termasuk penyayang juga apabila yarhamul bahaima, maras kasihan lawan binatang-binatang. Bahaim ini binatang haraguan, piaraan, peliharaan, nang kayak kambing, sapi, unta, gajah, dinosaurus bisa aja mun ada. Nah, fala yukallifuha ma la tutiqu, maka orang tersebut kada memberatkan, kada memberati, kada menyusahkan akan binatang tersebut ma la tutiqu, apabila di luar batas kemampuannya. Nah, misalnya kita bisa sapi. Kalau di Jawa tuh ada sapi garapan ya, kalau menggarap perumahan sapi. Kalau di Pahuluan Bahari sapi itu sagan membawa gerobak bahari. Zaman ulun SD bahari. Wah ini kada lihat lagi lah. Zaman bahari mungkin ingat tuh pian dah. Nah, bawa gerobak sapi dulu seharian sama laman, hanya sampai mulai yang ujung-ujung ke Brabai itu, nah. Mulai yang kecamatan-kecamatannya tuh, mulai kampung-kampung, bawa kayu macam-macam. Nah, atau kuda ya juga. Kita bisi kuda misalnya. Kita lihati kalau kudanya sudah keuyuhan, kehausan, nah, harus dibuatin lagi. Itu termasuk penyayang narannya. Kada memberatkan binatang pada sesuatu yang inya sudah kada mampu. Waqat warada, datang hadis nih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, bainama rajulun yamshi fit tariq, pernah ada seorang laki-laki berjalan di satu jalan. Fastadda alaihi al-atasu, sakalinya sidin laki-laki itu kehausan, di jalan kehausan. Fawajada bi'ran, batamuan lawan sumur di jalan. Berarti jalannya ini mungkin jalan jauh dari perumahan lah. Batamuan lawan sumur. Panazala biha, maka sidin singgah di sumur tersebut. Wasyariba, minum, sidin ambil banyunya. Summa tala'a, imbah tuntung minum tala'a. Lalu sidin sigar awak dan beli lihat di kita nah. Beli lihat. Orang imbah kayak imbah makan kanyang tuh kan beroko sambil beli lihat kaca pinggang, beli lihat ya Allah ya. Ya kalau pilih mah makan tuh aja. Nah, faidan tiba-tiba kalbun yalhasu minal atasi, ada anjing yang menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Nah, ini kisah yang laki-laki. Ada juga kalau di kitab yang lain, di kitab Pusfuriyah tuh bini-bini pelacur. Nah, ini laki-laki pulang. Ada kalah laki-laki ya Allah. Ada kisahnya juga. Wa qala ar-rajulu, lalu berucap si laki-laki tadi, laqad balaga hadzal qalbu minal atash misla alladhi balaga minni. Sungguh anjing itu kehausan sama nang kayak aku juga kehausan. Pamala khufaihumaan, maka laki-laki tadi mencibuk banyu tadi dengan sepatu sidin kedua-duanya. Summa amsakahu bifihi fasaqal qalba. Lalu sidin ambil, bahkan sidin mengambil mengikutinya, bahkan daun muntung sidin manunya itu, manu sepatunya tadi. Lalu sidin minum makan daun kambing. Nah, perbuatan kambing kan apa tadi? Anjing. Asal kali nyebut anjing tak kambing buahnya. Lalu sidin minum makan kepada anjing. Nah, baik dan itu baiklah. Fasyakarallahu ta'ala, maka Allah pun berterima kasih lawan orang tersebut. Faghfaralahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Faqalu, maka berkata para sahabat, itu kan Nabi berkisah lawan sahabat. Lalu sahabat ini memberi komentar pulang, ya Rasulullah, innalana fil bahaimi la ajran. Kami ini banyak berisi piaraan, sapi gak ada, unta, kuda, kambing, keledai. Ada juakah bagi kami pahala dalam memelihara piaraan itu? Qala, ujar Nabi, fi kulli dzati kabadi ratabin ajrun.
setiap tenggorokannya yang basah karena seteguk banyu itu ada pahalanya. Nah, sama kayak kita tadi kan kalau usah kambing kan lah, itik atau ayam atau kucing atau samut. Nah, samut orang bahari itu samut supaya jangan masuk ke rumah. Bakarinah diandaki gula di luar, jadinya di luar aja. Nah, mutlah lah, awas semutnya bila naik. Nih jatahmu di luar, sasindok. Sakalinya berdarah, samutnya banyak benar. Datangan, ini bekiau tuh samut tuh itu. Berdarah, datangan berataan. Nah, tambahi 2 sendok pulang. Nah, tambahi 3 sendok. Enggak 3 sendok gen, cukup aja sudah. Kada naik laginya ke rumah, asal dipandiri. Tapi jangan nyaring mandiri. Kan dikira tetangga kita ini punya kegilaan, pandir seorangan yuk. Mut di kita, jangan naiklah, nah gula sekenyawa nah. Nah, atau kucing gitu juga. Atau misalnya kita bingung itik, bingung apa misalnya, nah memberi makanin itu bapahala. Ada orang yang masuk neraka gara-gara kucing, ada ya Nabi. Dikurung di kamar, kada kawainya keluar, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kada makan, kada minum segala macam, mati. Ampun rumahnya yang menggawi nengkai itu masuk neraka. Nah, jadi mau kita anak baingunan boleh aja, tapi makanannya dijaga. Baingunan burung ya bolehlah aja. Uli benar julen wajib lagi diharago. Burung ninto wajib diharago. Nah, misalnya bisa burung tiung, burung kakatua, burung apakah boleh aja, maharago tuh boleh aja, kada dilarang, silahkan. Tapi makanan minumannya dijamin, kesehatannya dijaga, 4 sehat 5 sempurna. Angka itu, amun diharago kan tapi kada dipelihara, nah itu yang berdosa. Jadi setiap satu tegok yang membasahi tenggorokan si binatang tadi ada pahalanya, jar Nabi. Nah, kenapa kita memberi makaninya, meminumnya? Karena maras. Karena kita membayangkan tadi, kita pun bila kehausan kayak itu juga sama. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.